Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan rusun Pas Pampres, salah satu rusun yang dibangun di IKN. Saya start dari Jalan Feeder District, ini namanya Jalan Grande Timur, dan di kanan dan kiri kita ini adalah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kalau di desainnya dulu akan ada jembatan penyeberangan ya, dari gedung sebelah kiri ke gedung sebelah kanan. Ini desainnya, tapi nggak tahu apakah itu nanti ada atau jadi tidak ada, kita nantikan saja. Dan dari Jalan Grande Timur ini kita akan belok kiri, dan di sebelah kanan kita itu kalau kita tadi lurus itu mengarah ke Nusantara Intercultural School, dan sebelah kanan kita ini lahan kosong. Ini adalah lokasi dari gedung kantor PLN. Semuanya sudah groundbreaking ya di tahun 2024 lalu. Dan di kanan kita itu juga nanti ada jalan legislatif. Dan ini jalan yang saya lalui, ini adalah paket pekerjaan Jalan Precinkor. Dan jalan-jalan yang saya lalui ini semua sebagian dibangun di era Bapak Presiden Jokowi, Jalan Grande Timur tadi. Kemudian finishingnya di zaman era Bapak Presiden Prabowo. Dan ini Plaza Legislatif, area terbuka hijau dari gedung legislatif. Gedungnya di sebelah kanan itu ya nanti ya, DPR, DPD, MPR RI. Kalau ini kita melewati area terbuka hijaunya. Dan paket pekerjaan Jalan Precinkor ini dibangun di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi banyak yang belum tahu kalau jalan-jalan yang di KIPP ini banyak sekali ternyata dibangun di era Bapak Presiden Prabowo. Dan nanti saya akan belusukan lebih detail lagi, karena banyak sekali ya jalan yang dibangun yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Tepat di hadapan kita ini adalah rusun Pas Pampres, ada 9 tower. Jumlah rusun yang dibangun di IKN saat ini sudah 51 tower. Ada rusun ASN, rusun BIN, rusun Polri, rusun TNI, dan ini adalah rusun Pas Pampres. Kita akan masuk ke dalam ya untuk melihat. Dan saat ini kita sudah berada di kompleks rusun Pas Pampres. Jadi rusun Pas Pampres ini nantinya akan menjadi tempat tinggal bagi pasukan pengamanan presiden, baik itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dan memang infonya Wakil Presiden Mas Gibran akan berkantor di IKN. Tentunya itu nanti akan ada Pas Pampres yang ikut mengawal, dan mereka akan bertempat tinggal di rusun Pas Pampres ini. Kita turun dan kita akan mengintip sedikit bagian dalamnya, karena semua rusun yang ada di IKN ini kalau kita lihat bentuknya tipikal sama. Jadi ada area komersilnya, kemudian ada parkiran, ada basement, dan tempat untuk huniannya, kamar-kamarnya. Jadi rusun Pas Pampres ini mirip juga dengan rusun-rusun lainnya, bahwa terdiri dari 12 lantai, 2 lantai untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan juga ada area-area komersial seperti tenan-tenan. Kemudian 10 lantainya itu adalah untuk kamar-kamarnya. Jadi satu lantai ada 6 unit, satu unit ada 3 kamar. Dan kalau kita total berarti 10 lantai itu ada 60 unit, yang artinya ada 180 kamar. Jadi gambarannya kalau Pas Pampresnya single semua, artinya satu tower bisa dihuni oleh 180 Pas Pampres. Akan tetapi kalau Pas Pampresnya berkeluarga, artinya satu unit bisa dihuni satu keluarga. Dalam satu tower itu berisi 60 Pas Pampres beserta istri dan anaknya. Kondisi ini juga sama diterapkan di rusun ASN, rusun TNI, rusun BIN, dan rusun Polri, bahwa satu tower terdiri dari
unit dan 180 kamar. Dan ini ada toilet umumnya juga. Saya senang kalau lihat toilet yang ada di rusun ini, simple dan bersih ya, karena setiap hari selalu dibersihkan dan dirawat. Untuk kamar kurang lebih sama ya dengan rusun-rusun lainnya. Di video-video sebelumnya saya pernah spill rusun ASN 1, rusun ASN 2, rusun ASN 4, dan rusun Polri. Jadi kurang lebih mirip kalau kita lihat rusun-rusun sebelumnya. Paling yang membedakan hanya sedikit interiornya dari perpaduan warna, dan kalau untuk tata letak kurang lebih sama ya. Dan ini kita berkeliling di area sekitar rusun Pas Pampres, bahwa cocok sekali ya kalau kita pagi hari atau sore hari jogging di sini, karena suasananya sangat asri. Tanaman yang ditanam sudah mulai tumbuh, pohon-pohon. Jadi udara di IKN ini sangat sejuk sekali ya. Saya suka kalau jogging di IKN ini, asalkan jangan siang hari. Kalau siang hari tampak seperti video ini memang panas luar biasa kalau di IKN. Maka dari itu semoga saja pohon-pohon yang telah ditanam ini cepat rimbun, karena berfungsi sebagai tempat peneduh. Kemudian juga target 60 embung di KIPP 1A, 1B, dan 1C di IKN juga telah bisa dibangun seluruhnya. Dan bahkan Bapak Presiden Prabowo meminta jumlah embung yang ada di IKN ini ditambah, karena embung-embung ini sangat bagus sekali untuk mendinginkan suasana di IKN. Dan selain itu juga fungsinya sebagai pengendali banjir dan bisa menjadi tempat wisata juga. Jadi luar biasa ya pandangan Bapak Presiden Prabowo memberi masukan untuk pembangunan IKN. Dan saya percaya dengan adanya IKN ini adalah gambaran peradaban baru bangsa Indonesia, bahwa nanti kota kabupaten seluruh Indonesia bisa meniru konsep IKN, di mana area terbuka hijau harus ditanam berbagai macam jenis pohon, dan juga menciptakan embung untuk mendinginkan kota. Serta seluruh kota kabupaten di Indonesia ini juga harus kotanya ditata rapi. Kalau bisa kabel-kabel bergelantungan yang semeraut itu bisa ditanam di bawah tanah seperti di IKN ini. Dan setelah kita keluar dari kawasan rusun Pas Pampres, kita belok kanan dan kita masuk ke Jalan Sumbu Timur. Di dekat area sini tentunya akan banyak kementerian-kementerian yang akan dibangun ya. Contohnya di depan kita itu adalah Sekretariat Presiden, merupakan bagian dari kawasan kepresidenan. Dan Sekretariat Presiden ini letaknya di belakang Istana Garuda. Dan di sebelah kanan kita itu ada jalan, itu namanya Jalan Feeder District, Jalan Botanikal, yang akan menyambungkan kita sampai ke Jalan Sumbu Barat. Tapi kalau kita belok kanan ke perbukitan, itu nanti kita sampai ke kawasan glamping dan taman safari yang akan dibangun nantinya. Sebelah kiri kita ini gedung Kementerian Sekretariat Negara, sebelah kanan Istana Garuda, dan ini Jalan Sumbu Timur. Dan semua jalan-jalan yang saya sebutkan itu tadi masih nama paket pekerjaan. Tapi nanti kalau otorita IKN telah resmi menjadi pemerintah daerah khusus di IKN, itu nama jalan-jalan yang ada di IKN ini tentunya akan diberi nama jalan. Mungkin contohnya adalah Jalan Bapak Jokowi atau nama-nama pahlawan. Jadi nanti kita tunggu aja, ketika targetnya nanti 2028 otorita IKN telah resmi menjadi pemerintah daerah khusus yang memerintah di wilayah IKN saat ini. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.